Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Nah, ada Mas Ayung nih seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, segitu. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukaan ini tadi. Saya nyapa kawan-kawan juga seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dari manapun saatnya. Ya. Ada kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali tentu sebelum ke cerita. Untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun, ada like, comment, ada juga yang sudah memberikan super thank, ada juga yang sudah menonton. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dalam bentuk yang berbeda. Ya. Baiklah, langsung ke cerita saja Bang. Cerita apa Mas Ayu? Ya, ini tahun 2023 ya Bang ya. Agak telat turun hujan di tempat saya. Sama mungkin ya, seluruh Indonesia mungkin. Satu ini ya, biasanya kan ada November Rain. Ingat lagunya Guns N' Roses ya. Pasti kalau November ya udah hujan. Ini November pertengahan Rain lah. Ya, ini malah mau pertengahan, iya pertengahan mau akhir. Iya. Terus orang bilang kalau misalnya mau pemilihan presiden, alam itu gonjang-ganjing ya, kadang-kadang. Iya, katanya seperti itu. Sering ada ya tadi. Istilahnya kalau dulu apa sih ya? Semacam apa ya? Kalau pagebluk apa ya? Musim apa ya? Pagebluk apa sih? Angel maning itu. Pagebluk ya semacam wabah. Kayak wabah pandemi gitu ya maksudnya. Kalau pandemi kemarin kan sudah berlalu. Cuman kalau misalnya yang meneliti entah itu karena berdasar ilmu cocoklogi atau apa, biasanya kalau mau pemilihan presiden, terus setelah pemilihan presiden biasanya ada sedikit banyak ya alam itu bergeliat. Ya, ada mungkin banjir, ada bencana-bencana yang lain lah. Cuman kami berharap ya, kita semua berharap juga nggak ada yang seperti itu. Soalnya kalau misalnya dari cerita yang lalu kan, untuk pemilihan sekelas lurah aja, ya kadang melibatkan ya tentu ada tim sesnya, ada tim bayangan gitu. Iya. Sekelas gaib lah pasti ada yang menggunakan hal seperti itu untuk mendukung kemenangan. Bahkan yang paling sangat disayangkan menggunakan segala cara, termasuk menggunakan piranti-piranti gaib untuk memenangkan itu ya. Namun untuk kemungkinan untuk strata yang lebih tinggi juga demikian. Tentu di sana ada pertarungan. Kalau di pandangan orang-orang yang tertentu ya, maksudnya ada pertarungan dari segi dohir, di gaib juga ada menggunakan hal seperti itu. Berarti ada pertempuran di sana, itu tetap berpengaruh di dohir. Itu jadi alamnya bagaimana atau seperti apa. Tapi ya itu kita sampingkan dulu. Ya, yang pasti nanti moga-moga besok ada pemilihan juga aman. Ya, dapat pemimpin yang baik lah, seperti itu ya Bang ya. Nah, kita ke horor itu pendahulu aja Bang. Pendahulu aja sebetulnya. Oke. Iya. Kemarin di tempat saya baru selesai pemilihan lurah. Ternyata ya seperti dugaan para orang tua. Lah wong kon kamu pada membackup atau belani lurah sakuat-kuat milih si A sing nomor 1, sing nomor 2, sing nomor 3. Nah wis dadi mengko urip dewek-dewek. Iya. Nanti bakalan hidup sendiri-sendiri, nyari makan sendiri, orang nggak bakalan dikasih makan sama lurah yang seumur-umur. Nah, ngapain peceng-cengan, ngapain? Iya, kontok-kontokan, gitu, musuh-musuhan, sing paling vokal, sing paling keroangan, paling menggebu-gebu. Ya karena dewe punya kepentingan. Kita rakyat ya nyatanya pilih sing bagus, yang benar. Selebihnya kita jalanin hari-hari kita dari kita masing-masing, buat nafkah, buat keluarga, bisa buat tentram. Itu pun nyatanya di tempat kami kemarin sempat terjadi kelas, meskipun gak langsung bentrok secara fisik, tapi di gaib luar biasa. Apalagi bukan meninggikan ya, sering ada cerita-cerita di Tumaris, cerita-cerita di Tumaritis. Ini saya samarkan nama desa saya ya.
itu banyak cerita mistik. Tentu dalam pemilihan lurah menggunakan kayak gitu juga banyak sekali. Pasti itu bukan di daerah Mas Ayung saja, itu kan di daerah saya juga mengalami. Pernah juga lihat ya seperti itulah. Dan sangat berdampak untuk awal-awal kemarin tadi pemilihan. Alhamdulillah berlangsung damai, berlangsung sukses. Cuman setelah itu ya seperti tebakannya atau omongan orang tua, nyatanya yang menggebu-gebu, yang hiruk pikuk evaluasinya kayak apa. Sekarang yang yang kulit tani yang lagi nungguin air, kemarin baru dapat air. Yang kerja ya harus nyari kerja, seperti itulah balik lagi. Cuman memang ada banyak meninggalkan bekas-bekas di kampung saya, terutama keheningan, Bang. Itu imbas dari itu juga. Keheningan yang nyata di Tumaritis ya, di kampung saya itu teman-teman. Jadi mungkin ya karena secara dohir ada beberapa kelas antar saudara yang beda pilihan, terus antar tadi mengakibatkan masih canggung untuk tadi saling bersilaturahmi. Itu sangat disayangkan kayak yang kemarin-kemarin sebelum ada masa-masa pemilihan. Bahkan yang tadinya saya kan selalu keluar malam karena memang di tempat saya pemuda, saya juga nggak pemuda sih, maksudnya bapak-bapak ya. Saya itu pemuda tua sedikit ya, anggap saja pemuda. Lightingannya udah nggak ada karena banyak kan pada keluar ikut sama istri. Terus kerja di mana, kalau masih di kampung termasuk cuman saya, yang lain udah tua-tua semua. Saya harus ke tempat teman, kalau misalnya ngobrol-ngobrol itu melewati dari tempat saya kan banyak kebun, keluar ke sana kan agak jauh, naik sepeda motor sih memang ada lampunya, cuman bener-bener sintru banget, saya kelihatan sintru banget. Dan ini nggak cuman saya aja yang ngomong, tapi beberapa orang. Ya kalau awal-awal baru pemilihan terus 1-2 minggu mungkin masih banyak yang lelah. Terus masih yang tim saya masih menunggu jatah dari yang tadi ya yang menang. Itu ya. Terus ada harap-harap cemas, kok belum keluar juga jatah saya atau apa. Kalau sekarang udah hampir mau sebulan lebih, tapi kesintruan, kesunyian itu masih ada. Apalagi kemarin saya sempat cerita sama Mas Biru, ada kejadian yang di luar ini ya. Jadi ada kejadian gaib, melihat sosok aneh yang berjalan bergelombol-gelombol saat malam hari. Itu kemarin kan ada angin besar, terus ada beberapa kerusakan, terutama mematikan listrik, tiang-tiang listrik pada ambruk. Akhirnya kalau misalnya sekarang saya nggak videoin ya, dari rumah kalau malam jalan ke pusat desa atau ke kampung teman saya di seberang kali itu praktis gelap banget. Itu masih belum ada perbaikan sama sekali. Tapi kalau rumah-rumah udah nyala, tapi pelataran daerah aliran kali, samping-sampingnya jalanan itu, kalau tempat kami kan, tempat saya ya masih banyak kebun, itu gelap banget. Nah, ini kemarin saya ceritakan sama Mas Biru, perjumpaan saya dengan yang namanya Mas Tarmidi. Dia itu digangguin sosok Kunti di Ranggon, di tempat dia duduk-duduk, Ranggon bambu dekat rumahnya. Terus ketika dia mau pulang justru ada di depan pintu rumahnya. Dan ada sosok yang berjalan menggeruduk bareng-bareng itu di sepanjang kali itu. Tapi dia nggak mengenal, bahasanya pun nggak tahu. Itu bentuknya apa, Mas? Anak-anak kecil atau? Kayak orang dewasa, seperti orang dewasa, tapi meskipun dekat pun nggak bisa di. Cuman bareng-bareng banyak gitu. Banyak. Kayak menceracau atau ngomong sesuatu tapi nggak tahu yang diomongin. Bahkan ya memang gelap sih. Jadi kalau ditegesin gitu, tapi bentuknya sih kayak manusia, Cuman dia jalannya itu rengket-rengket, dekat-dekat banget gitu loh, Bang. Nah ini saya mengalami sendiri ya. Semalam saya tuh keluar sekitar jam 12:30 karena bukan trauma ya. Semalam juga ada angin lumayan kencang. Saya rumah itu atap ada beberapa yang terbang, kemudian itu dibenerin.
Jadi kalau ada angin kenceng, agak gimana gitu. Agak gimana, perasaannya itu was-was itu ya. Was-was. Cuman tak kembalikan lagi ya, kalau doa itu tetap ya Allah, bukan nggak kayak kemarin. Cuma kalau misalnya dilihat dari terpana angin yang itu pohon-pohonan mangga di depan rumah, pohon-pohonan samping itu memang goyang itu kenceng banget. Seakan-akan itu kalau dalam gelap ya, karena memang nggak ada lampu, itu pendar bulan juga nggak ada. Cuman kita lihat dari rumah, itu semacam kayak memedi itu hantu atau siluetnya itu kayak semacam raksasa yang besar-besar itu goyang-goyang begini, semacam kayak gitu. Kalau dilebaykan, ya memang kalau saya duduk di depan rumah lihat ke pandangan ke sana ya, ke depan memang seperti itu, juga ke samping. Tapi ya kewaswasan itu nggak berdasar tentang rumah ya, karena memang angin sekecang itu ternyata sama kayak asbes itu kan berat, gak goyang sama sekali. Oh berarti kemarin itu saking kencengnya sampai bisa menjebol tiang listrik dan lain-lain kan. Akhirnya kalau suasana seperti itu kadang desa tertinggal banget apa gimana ya, sinyal itu nggak ada bang kadang. Saya pakai Telkomsel, pakai Indosat kurang baik, kemudian pindah ke kartu satunya di Telkomsel, itu buffering kan. Akhirnya mau nggak mau saya harus cari tanah yang lapang. Harapannya nanti mungkin ya sinyalnya nyangkut di pohon atau gimana kan. Akhirnya saya nyari tempat yang lapang. Tapi di situ memang banyak, masih udah itu kan menara-menara BTS itu kan udah ada Indosat, tapi Telkomsel jelek, Indosatnya lagi jelek. Iya sih. Kita jelek-jelekin aja, siapa tahu kan nanti. Nih Indosat nih kalau tempat lu Sabtu Minggu itu kebiasaan. Oh situnya begitu juga. Akhirnya saya keluar teman-teman. Iya, akhirnya saya keluar dari rumah karena memang keluarga juga pada tidur semua kan ya. Jam 1 malam, anginnya masih kencang sekali kan. Cuman aman kayak insya Allah aman. Saya serahkan sama Gusti Allah wis. Angin ya makhluk. Gusti Allah nyuruh jangan macam-macam ya udah. Saya keluar ke sana. Lagi-lagi seperti kayak cerita kemarin yang sama Mas Biru. Nggak ada uang satu gelacan. Nggak ada orang sepotong-potong. Sepi itu istilah ya. Sepi banget, sintru banget. Kalau misalnya sebelum pemilihan itu ada satu blok di tempat saya, tempatnya Bang Ujang, biasanya ada bapak-bapak itu ngobrol, ngopi. Nanti sebelah sana dekatnya pohon asem, ada pemuda-pemuda 1-2 itu main game. Itu bisa memecah kesunyian ya. Itu praktis. Dan ada yang jati yang kemarin saya ceritakan sama Mas Bi, jati yang ambruk itu masih belum dibenerin. Paling yang menghalangi jalan ranting-rantingnya itu sudah dibersihkan, tapi yang nangkring di kali itu ya segede ruangan ini lebih lah 6 meter 10 meter, ranting-ranting itu masih ada di atas kali. Jadi saya keluar. Dan yang menariknya bukan karena sinyal aja, tapi satu lampu itu ada yang nyala di lurusan rumah saya ke depan sana dekat kali, itu cuma satu lampu yang nyala, mungkin 80 watt atau lebih, yang warna kuning. Itu semuanya itu kayak dibungkus ini bang, semacam dibungkus apa sih, kabut. Dari jauh itu kayak kabut cuman ada di lampu tok gitu loh. Itu mata saya yang siwer atau apa. Akhirnya karena itu ternyata jauh. Pas saya deketin itu ternyata laron, saking banyaknya laron. Bunyinya keras banget ya bunyi bang. Oh iya, tapi enggak apa ya. Itu ternyata ada laron saking banyaknya ke sana. Saya pungutin. Saya kan punya ada ikan itu di depannya. Nanti buat makan ikan, ada gurame, ada bawal. Saya mau pungutin iseng-iseng karena belum tidur. Saya lagi ngedit jengah, mata pegel. Akhirnya saya keluar. Aduh, salah kostum ini. Ternyata dingin banget kan ya. Nah, untung berbekal rokok ke sana. Terus pas di bawah itu, niatnya yang saya mau menguatin laron berubah. Karena saya melihat ada yang janggal gitu ya. Ada yang janggalnya begini. Kemarin saya baru ceritakan banyak orang yang geruduk-geruduk gitu loh. Banyak orang jalan. Kalau saya ngelihat karangetan atau ke arah kiri, praktis itu hanya gelap tok, hanya gelap. Paling yang dekat sama lampu itu agak
ada yang bisa kami lihat, saya lihat, tapi kesananya udah gelap semuanya. Itu kecuali ada motor baru kelihatan jalannya ya. Kalau nggak ada ya udah gelap semuanya. Nah, terus saya nengok ke arah kanan. Nengok ke arah kanan itu berapa meter? Itu ada dapuran-dapuran bambu yang cukup lebat. Itu kuburan. Tempat saya itu kuburan loh Bang, sebelah depan itu. Di mana sih? Depan keluar itu, keluar yang di jalanan kanan sedikit itu kuburan yang ada jembatan-jembatan. Aktif itu? Aktif, masih aktif? Aktif, tapi lebih ke kuburan keluarga. Teman Bani siapa itu, kuburannya cukup banyak juga di sana. Udah lama sekali. Saya ngelihat ke sana ya, ke arah itu tadi dapur-dapuran bambu. Lagi-lagi oleh angin yang kencang banget begitu, was bunyi. Terus yang ngadu itu petak. Saya pikir karena aduan ini aja, bambu-bambu yang saling beradu. Tapi kok ada iramanya lama-lama? Kok ada iramanya? Tak. Oh masih eksiskah yang jenis ini, saya bilang kan. Jadi dari dahulu kala ya, konon teman-teman, mungkin dari teman-teman juga ada sejenis, orang bilang itu jerangkong atau apa ya. Kalau di Tegal itu ngomongnya setan tetekan. Itu biasanya dengkul itu diadu-adu gitu. Katanya dengkul, saya nggak pernah ngeliat langsung ya. Katanya dengkul diadu itu bunyi tak kayak gitu. Itu dari dulu Bang. Itu apa ya, semacam honeymoon ke masa muda-muda dulu yang waktu ada bunyi kayak gitu dikejar-kejar, terus penasaran. Itu biasanya dapuran bambu, kok ini bunyi lagi, udah lama sekali puluhan tahun, apakah benar itu sosok itu atau apa ya. Akhirnya iseng-iseng berhadiah lah. Hadiahnya sih nggak ada hadiah. Penasaran mau lebih dekat lagi karena samar antara suara angin juga gemerisik kayak daun-daun yang lain itu kan, terutama daun pisang kalau kena angin kan itu kan bunyi lepur kayak gitu kan. Saya sengaja nimbulkan bunyi-bunyian, entah itu batuk-batuk kecil atau apa, siapa tahu tetangga saya ada yang masih bangun. Biasanya kalau saya pulang main itu ada satu orang tua itu duduk di depan rumah, entah ngapain pasti ada. Itu nggak ada blas, sama sekali nggak ada. Karena saya jalan ke arah kanan tadi, satu ya nyari sinyal, karena setelah dapuran bambu itu sawah ya. Saya ke sana tuh, suara itu semakin dekat semakin jelas, dan dituntut mata saya itu ngelihat, ternyata bukan di arah kuburan, bukan di arah kuburan sana. Itu kalau kuburan itu saya dari tempat saya jalan itu kan ada jalanan aspal dekat kali, itu di seberang sungai, samping jalan aspal kan kali, nggak terlalu gede. Ternyata kok arahnya ada di sebelah lor, ada suara itu. Iya, suara tak kayak gitu. Arah sebelah kanan saya. Nah, sebelah kanan saya itu memang kebun juga. Setelah kebun itu baru sawah. Saya kayak keder gitu loh. Perpindahannya itu terlalu cepat. Ya memang kalau memang dia itu bangsa gaib ya hak dia ya. Untuk bus itu kan cepat banget. Oh, baru tadi itu tak di sebelah sana, sebelah kidul. Saya megang HP buat teman sebenarnya, takutnya kenapa-napa kan saya bisa mengalihkan ini ke handphone gitu kan. Terus saya jalan ke arah kuburan tadi, ke arah sawah. Sinyal juga udah lumayan, nggak terlalu buffering kan. Nonton ngebor, kok masih yang nonton segini-gini aja begitu kan Bang. Sedih kan, rada sedih. Iya. Curhat Bang. Akhirnya saya itu kok nggak ada di sini, kok bisanya ke arah sini, belakang saya justru samping, berarti kebun yang lain. Saya balik lagi nengok ke arah kebun belakang, berarti yang jalurnya rumah saya ke sananya itu sebelah lor, nanti perbatasan sama desa lain. Gelap banget ya, angin kencang, bunyi tak. Tentu itu ya kalau misalnya saya nalarkan, nggak mungkin orang. Mungkin itu anak bermain lato-lato. Nah, mirip kayak suara lato-lato. Tak. Iya, mirip. Kalau lato-lato kan itu kan terlalu cepat. Karena itu biasanya ada jeda, nanti mandek, nanti kayak gitu lagi. Lebih temponya lebih teratur. Kayaknya sama dengan do kayaknya segitu. Iya. Loh, kok kesini ya arahnya, kok ngalor. Akhirnya ya wis lah, saya nggak ngurusin yang itu. Saya fokus sama handphone.
udah lancar banget ke sini. Mau ngupload apa enggak ya? Saya mau ngupload di channel satunya saya mau ngupload apa enggak ya? Enggak, takutnya nanti lama. Saya di sini dingin, gak bawa kopi, cuma rokok. Meriang malah nggak berangkat ngobor kan begitu. Terus saya duduk di aspal sejenak, ngelihat ke hamparan sawah sana kan lebih jelas ya, lebih terang, lebih terang. Cuman kadang-kadang ada tumbuhan-tumbuhan, mungkin sisa lagi kemarin kemarau itu ada semacam kecipir atau kembang-kembangan apalah, tumbuhan apa yang ditanam itu ada kayu-kayu bambunya, terus dia lipat-lipat gitu kan kelihatannya tinggi. Ya dari jauh kayak semacam orang berdiri begitu. Yang lain tuh ceper. Paling gundukan-gundukan yang ada rata, ada enggak begitu ya. Saya tuh dari jauh kalau nyerong berarti ngelihatnya ke sana ke arah Brebes. Ada itu sepasang mata, ada sepasang. Saya tadinya bukan mata. Saya pikir bukan mata, tapi kayak semacam orang itu jalan di tempat jauh sana, di sawah jauh sana, tapi dia ngerokok. Jadi kan ini ya, nyala rokoknya itu kelihatan kan. Ada orang ternyata. Tapi kalau di tengah sawah hari gini hujan baru sekali gampangannya ya, tanah masih kering, belum ada aktivitas lah di sawah karena kemarin itu kering banget. Ngapain ya orang di situ ya berdua? Kelihatannya berdua karena ini baranya itu dua. Tapi kalau itu makin mendekat. Tapi kalau misalnya orang rokok, kenapa statis? Artinya dia selalu berjajar begini loh. Rokok kan kadang-kadang ada ke atas, ada lagi disedot, terus nanti rada terang. Dia itu rata. Terus makin gundukan-gundukan di belakangnya, entah itu orang atau apa, itu makin mendekat. Tapi si tadi ya bara yang semacam kayak bara itu bukannya tambah gede, ajak segitu-gitu aja. Untungnya nggak ke arah saya, jadi dia cuma lewat lurusan. Saya kan nyerong begitu ya, lewat itu lurusan. Itu entah itu sosok apa ya, atau saya sih nggak ngomong itu setan atau siapa. Saya berharapnya itu orang nyari kodok atau apa wis, walaupun nggak tepat musimnya kan nggak pas. Itu ternyata merah-merah itu yang tadinya kelihatan dua jadi rada miring itu kan kelihatannya satu, kayak nyamping begitu ya. Jalan itu melintas di depan saya, mungkin jaraknya itu 100 meter ke sana lah ya, karena memang lega banget, tetap kelihatan. Itu di belakangnya itu panjang, tapi yang nggak terlalu panjang banget. Saya bilang kayak pohon kelapa yang ditepas jadi dua kayak gitu, segitulah. Hitam belakangnya, hitam semuanya. Itu apa ya? Merah dari samping, nanti ada naik sedikit tuh, yang merah turun lagi ke sana. Tapi untuk gerakan dia jalan, yang hitam itu kayak gelondong, tapi nggak ada. Kalau misalnya itu ular lah, taruhlah itu ular. Ya, kimos-kimosnya, bahasa lucu-lucunya, ular yang matanya merah. Ular ada kelok-keloknya begitu. Kalau dia enggak lurus begitu, kelihatan hitam top, lurus jauh begitu. Kok bisa begitu ya? Itu apa? Tapi biasanya kalau semakin bertanya, hati ini bertanya, itu energinya kalau memang itu makhluk yang di luar kita kerasa, dia juga kerasa. Jadi walaupun lihat kayak orang bodoh amat kayak gitu, kayak bodoh amat, dia juga sambil scroll channel-channel yang kayaknya bagus apa ini kan. Apalagi kalau misalnya nemu yang cantik, video shot mandek dulu kan, lumrah ya. Curhat bang. Akhirnya itu jalan ke sana lewat biar nggak ngantuk bang, minum kopinya. Saya di jalan udah selesai ke sana dan memang ada ya kalau bisa dibilang hawanya beda. Itu sesuatu yang beda, itu kan bukan urusan saya. Dia juga, orang itu lagi itu hawa beda itu merinding atau bergetar di lutut apa di pijakan kaki itu gimana Mas Ayu? Oh, kalau di kami kalau Mas Ayu yang merasakan ini di selat dulu wis nggak apa-apa wis. Mama melihat nih dengan makhluk yang beda dimensi katanya. Misalnya kebenaran, saya kan nggak bisa melihat. Iya pas kepertokan gitu loh, tapi nggak terlihat cuma namanya itu apa Mas? Tergantung dan jenisnya berbeda-beda. Jenisnya berbeda-beda. Sensor itu
banyak ya. Kalau orang kan normally banyak yang melihat dengan mata batin mata beda. Di sini batin mata, nanti ketemunya di tengah begitu ya. Ini batin hati beda lagi. Ya, jangan disamakan, itu beda. Nanti dirasa beda lagi. Bukan pakai ini tapi rasa. Nanti yang kesananya dengan dohir bisa melihat. Sensornya udah bisa dari tiap bulu-bulu yang di tangan, di tengkuk, atau di mana aja. Ini udah bisa jadi sensor semua dan kegambar itu apa gitu loh. Ini saya nggak lihat yang begitu langsung. Apa ini? Tapi kalau misalnya sosok ini, saya nggak mengecilkan siapapun yang sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Gusti Allah. Tapi kalau dia misalnya muda terus sosoknya apa misalnya ya, dikasar. Kasar gimana? Getarannya kasar. Getarannya tuh kasar, kayak semacam bocah kecil itu kan kalau misalnya lari-lari kan geruduk-geruduk ke sana ya. Jadi terlalu nampak, getarannya terlalu kasar. Oh, itu sosok ini. Nanti kegambarannya itu. Tapi kalau misalnya yang udah powernya itu sudah luar biasa, itu sangat halus banget. Termasuk kayak misalnya tadi sosok yang lewat itu yang merah. Itu tua banget ya. Kelihatan tua banget. Itu mungkin yang ada di wilayah tersebut. Jadi pas lewat atau apa, dia itu getarannya walaupun memang ada powerful tapi halus. Berarti semakin kesana semakin halus. Semakin senior lah. Semakin senior. Makanya untuk misalnya orang-orang yang mungkin itu katanya ya, kita sering-sering aja yang belajar kebatinan atau apa, terus dia itu levelnya 10, untuk melihat yang 15 biasanya nggak kerasa atau nggak bisa ngelihat sama sekali, kayak gitu loh. Tapi dia bisa melihat, merasakan yang levelnya di bawahnya dia begitu. Makanya kalau di gaib semakin dia tua, berantem ya menang. Misalnya kodamnya siapa dengan punya keris ini, terus lawannya punya keris ini. Nah tuaan yang punya temennya yang dengan itu banyak kan kalah. Tapi kalau manusia kan enggak. Ya, situ itu hebat, sakti atau apa, misalnya punya kekuasaan atau apa, kita bisa diam-diam lewat anak kecil dari belakang gitu. Kalau di sana enggak. Seperti itu. Nah, saya itu jadi ngomongin ke situ-situ ya. Saya akhirnya kalau biasanya udah ada kelihatan yang aneh-aneh, udah begini, nyari penyakit, meskipun saya di ngobor buat cerita gitu ya. Mendingan saya pulang lagi ngopi di rumah terus enak gitu ya. Bangun, HP saya matiin, baru nyadar bang, ternyata dari layar HP itu satu-satunya penerangan saya. Yakin petang banget, gelap banget ya. Saya baru balik lagi ke arah kampung. Itu kelihatan. Wah nanti ya. Saya tuh baru nyadar kalau penerang satu-satunya ya penerangan itu ya dari HP. Pas saya matiin, Allahu Akbar, gelap banget, iya ya. Cuman untungnya saya di ruang terbuka. Ruang terbuka masih kelihatan, maksudnya langit ini kan masih rada terang. Tapi ngeliat ke arah kampung, itu kan jalanan paling lebarnya cuma 3 meteran lah. Sampingnya kali, lebarnya 3 meter atau 4 meter itu. Terus otomatis di tempat itu kan kosong ke sana. Sampingnya dapuran bambu, terus kayu-kayu yang gede. Itu kayak gua begini jadinya kan. Ketemunya itu kan kayak gua. Jadi yang lain goyang-goyang tapi hitam, itu terowongan, kelihatan terowongan gelap banget. Nah, ketika saya pulang, arah jalan pulang ke sana, tak tenang-tenangin, walaupun saya nggak nyari-nyari dan nggak mau nantangin apapun, ternyata gitu ya. Ya masih eksis semua yang seperti itu. Apalagi dikala orang-orang memang senyap, nggak ada aktivitas manusia belas. Cuman saya pas lagi kebenaran aja. Saya melangkah pulang, jalan pulang ke sana. Itu nanti setelah melewati area pekuburan, terus rumahnya Mas Iwan itu belok kanan kan, udah nggak area situ kan. Tapi sebelum ke situ, lihat ke arah wetan, itu ada merah-merah itu lagi. Ada ya tadi ya yang kayak rokok itu. Ya saya bilang matanya itu. Tapi cuman sekejap, dia cuman slep kayak orang ngeding lampu kayak gitu loh. Dap. Cuman karena memang sensor kayak tadi ya, ini bukan manusia.
Saya biasanya kalau misalnya kayak di cerita Mas Bi, itu orang nih lagi ngerokok, saya nimbulin bunyi karena dari sana juga nggak bakal lihat saya ngomong, woi atau apa, nanti saya nyaut, oh itu Ayung tuh atau siapa gitu kan. Saya nggak keroangan, kalau bahasa itu nggak ada saya ngomong apapun, cuman begitu, muka-muka nggak kesini nanti papasan repot kan. Tahu cuman lap udah hilang. Oh ke arah kebun sana, kebun jauh. Nah ketika udah mau belok ke arah tempat saya ya, nanti itu kan gang agak lebar sih, mungkin 30 atau 50-an meter sampai ke rumah. Itu di depan ada rumah Mas Iwan, sampingnya ada rumah kosong suwung, rumahnya orang tuanya. Di depannya itu ada rumah saudaranya yang sekarang juga suwung. Ketemunya rumah Mas Iwan sama rumah saudaranya itu kan satu berjajar begini, ada sentongan. Ya, lontrong. Iya, ada sentongan. Itu saya tadinya nggak nangkap ada sesuatu di situ ya, karena saya nggak mikirin, saya pengen buru-buru pulang bikin kopi lagi, nanti ngedit lagi. Ya ternyata pas sampai situ ada suara begini, kecil banget tipis, kayak gitu toh. Suara apa? Saya nengok ke arah sana kan, depan rumah Mas Iwan kan. Ternyata itu sesuatunya itu di depan rumah suwung itu. Rumah suwung. Apa yuk? Ya, ternyata saya pikir itu semacam ya hewan kucing, tapi kucing bunyinya kan meong gitu kan, enggak kayak gitu. Saya tuh ngeliat di sana ada yang tadinya kayak kucing, ya, semacam kucing hitam, karena memang di situ juga kan gelap. Kalau di rumahnya Mas Iwan itu terang, di tempatnya rumah suwung itu gelap. Karena rumah satunya juga ketemunya lagi suwung lagi, gelap semua tuh lontong itu atau gang itu gelap, sentongan itu gelap. Cuman kelihatannya cuma siluet. Bunyi kayak gitu. Lama-lama kok tambah gede gitu loh. Tambah gede. Ada kupingnya segala macam gitu kan. Ya. Bentuk gitu. Iya, kucing ya ada kupingnya ya kan. Cuman itu kucing nggak segede itu. Lama-lama tuh gede. Ngadeg kok aku bilang. Kamu mau berdiri ya berdiri. Iya berdiri. Sek jadinya orang. Masih ada begitu Bang ternyata. Itu persis seperti apa yang dulu saya lihat ketika saya di Cerita Ngubur itu sama mbak saya. Cuman kalau dulu itu maaf ya, anjing itu 3 jadi 1 terus membentuk sosok orang. Kalau itu cuma 1 tapi membentuk sosok kayak semacam ya kayak orang berdiri gitu loh. Dan dia semacam ngambil modelnya itu kayak Mas Iwan persis. Mas Iwan kan kalau di depan itu jarang-jarang pakai baju. Ada tamu juga dia senangnya kan pakai kolor. Orangnya kan gede ya, badannya gede. Lah ya. Nah, itu kayak gitu modelnya kayak gitu persis. Tadinya sih cuma hitam, lama-lama itu agak nampak. Nah, terus itu modelnya kayak Mas Iwan. Karena Mas Iwan itu saudara saya, ya saya ketemunya kan paman. Karena dia itu sepupuan sama mak saya. Dia modelnya kayak Mas Iwan. Oh ini mau godain saya bilang. Saya bukan nantang-nantang apa. Saya tegur sekalian. Lagi apa? Oh Maya Wene gitu. Lagi apa? Oh Maya Wene. Sedang apa? Jam segini di situ. Dia itu diam kan. Woi, sedang apa di situ? Hari gini saya bilang. Kalau bahasa Indonesia begitu. Dia langsung yang tadinya membentuk itu digelap tapi membentuk loh sosok orang membentuk. Itu langsung jadi hitam lagi, kecil langsung lari ke arah kebun sana. Bukan ke arah rumah-rumah suwung itu loh. Ke arah kebun, terus bunyi dalam jauhnya itu bunyi, makin hilang. Nah setelah hilang itu bunyi lagi, tak, itu bukan sosok yang sama lah, tapi suara-suara gitu muncul lagi, tapi malah deket di area tempat saya. Akhirnya kan, malam yang aneh, malam Kamis ya, malam Kamis, malam yang aneh. Mendingan aku pulang aja, ngedit pakai headset yang nggak kedengeran apa-apa, wis lah di dalam rumah. Sampailah saya di depan rumah itu, di samping itu kan kebun pisang, banyak banget. Kamu kan sering ke sana ya, kebun pisang. Itu di sana yang kelihatan banyak aktivitas.
Tapi ini kan salah pandang saya, nggak tahu orang juga melihat begitu ya. Saya pas lagi kebenaran aja, pas kebenaran nggak tahu ini kenapa. Itu di sana itu banyak aktivitas semacam di kebun itu kayak ada orang lagi entah nyari mangga atau apa, rame-rame lah di sana. Rame-rame tapi ya semuanya kelihatan hitam-hitam doang. Terus pohon-pohon pisangnya kan banyak angin gitu, rebur-rebur itu di bawah itu sana, di semak-semak karena udah ini kan nggak kerawat itu ya kebun-kebun itu. Akhirnya saya ngomong cuman begini aja, karepmu harapan apa ya kan, karepmu saya mau masuk kayak gitu. Saya masuk tadinya mau ngedit nggak jadi Bang, kayaknya nggak sek hari ini nggak, malam ini nggak nyaman dan ya itu aja maksudnya saya keluar habis hujan kan, terus dengan situasi seperti itu angin kencang, alhasil saya bindeng itu aja. Sampai sekarang. Badan nggak enak. Iya. Itu cerita ya emang sih aja. Kalau tergantung ya kalau yang apa istilahnya memedi hantu atau setan apa gitu kan. Tergantung sih orangnya ketemunya sama siapa. Kalau ketemunya berani mungkin ya gimana ya maksudnya. Kalau penakut ya tambah-tambah mungkin. Nah, belum cerita sih sama nanti ketemu ada yang nyamar jadi kamu belum. Tapi nanti dia mana takut biarin aja. Iya. Ya mungkin itu saja cerita sih. Kalau masalah dari dulu sampai sekarang ya masih ada yang eksis dengan bentuk seperti itu ya maksudnya. Dengan apa karakter atau bunyi-bunyiannya seperti itu juga nggak berubah ya, seperti itu. Sekarang masih ada. Cuman karena mungkin banyak aktivitas atau jam udah beda, udah banyak penerangan dan lain-lain. Mungkin ya jarang-jarang lah seperti itu. Itu ya maksudnya. Ya oke. Nah, itu saja. Obrolan kita kali ini nggak terasa nih udah 30 menit lebih ya, saking asiknya ngobrol. Itu saja obrolan kita kali ini dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riampil. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.